I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitrani Suku dari kelas 4C. Saya akan mempresentasikan hasil makalah dengan judul Hakikat Pembangunan Nasional yang Multidimensi. Konsep pembangunan nasional yang multidimensional. Pembangunan merupakan istilah yang dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai upaya mencapai perubahan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Pembangunan nasional yang multidimensional adalah konsep yang mengakui bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Konsep ini memandang pembangunan sebagai proses yang harus memperhatikan kebutuhan dan hak semua lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup, dan lapangan kerja baru bisa menjadi lebih baik, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Secara umum, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan menaikkan mutu hidup rakyat. Mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar esensial untuk kehidupan terdiri dari 3 bagian. 1. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. 2. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi. Dan 3. Derajat kebebasan untuk memilih. Pembangunan bidang sosial budaya. Pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial, dan pendidikan juga merupakan salah satu sarana utama untuk mensukseskan pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Karena hanya dengan pendidikanlah dapat dilakukan perubahan sosial budaya, yaitu penyesuaian nilai-nilai dan sikap yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, merubah mindset yang mendukung pembangunan, dan penguasaan berbagai keterampilan dalam menggunakan teknologi maju untuk mempercepat proses pembangunan. Pembangunan di bidang sosial budaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial dan budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya mencakup berbagai aspek. Yang pertama, pendidikan; kedua, kesehatan; ketiga, kebudayaan; 4, keagamaan; dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Kemudian, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan, integritas, dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan harus dilakukan dengan strategi yang matang dan terencana. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ini antara lain: 1. Pengembangan teknologi pertahanan; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas personal; 3. Peningkatan kerjasama internasional; 4. Peningkatan pengawasan dan kontrol; 5. Peningkatan investasi; 6. Pengembangan kebijakan pertahanan dan keamanan yang berkelanjutan. Sekian, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.